Shalom saudara-saudara, firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada setiap kita dari Amsal 12 ayat 15 sampai dengan 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, tentunya kita pernah mendengar ataupun sering mendengar istilah goblok. Sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya berasal dari serapan bahasa Jawa. Goblok bukanlah kata pujian, saudara, tetapi lebih kepada makian yang ditujukan kepada orang lain. Oleh karena orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kata goblok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan bodoh, yang diartikan sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan, pendidikan, dan orang yang tidak lekas mengerti. Maka pertanyaannya saudara, apakah pengertian ini juga yang dimaksudkan oleh Alkitab? Ketika tadi dikatakan oleh Amsal ada orang yang bodoh. Ternyata saudara, pengertian bodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bodoh menurut Alkitab sangat berbeda. Menurut Amsal 12 ayat 15 ini saudara, ada dua hal yang diutarakan oleh penulis yang melukiskan ciri-ciri orang bodoh. Ciri yang pertama dari orang bodoh ialah orang yang sulit mendengarkan nasihat orang lain dan orang yang selalu merasa diri benar. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka merasa paling tahu kebenaran. Jadi saudara, menurut Alkitab justru inilah yang disebut sebagai orang bodoh. Orang yang sulit mendengarkan nasihat orang lain dan yang selalu merasa diri benar. Sehingga pengertian Alkitab mengenai orang bodoh ternyata sangat bertolak belakang dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena orang yang sulit mendengarkan nasihat orang lain dan orang yang selalu merasa diri benar terkadang justru lebih banyak dimiliki oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan berpendidikan tinggi. Tetapi menurut Alkitab saudara, justru orang itulah yang bodoh atau bebal. Apabila sekalipun memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, tetapi sulit mendengarkan nasihat orang lain dan selalu merasa diri benar. Saudara, dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Maka saudara, orang bodoh akan sulit berhasil dalam hidupnya, karena dia tidak memiliki penasihat atau mendengarkan nasihat orang lain, bukan karena tidak memiliki pendidikan maupun pengetahuan. Nah, ciri yang kedua saudara, yang dimaksud dengan orang bodoh itu adalah orang yang apabila diberitahu sesuatu yang tidak dia suka, dia langsung akan berubah tersinggung sekali. Bahkan dia akan marah saudara. Ia sulit untuk menguasai dirinya dan tidak dapat menyembunyikan perasaan hati di depan umum. Orang ini pada akhirnya akan bermusuhan dengan banyak orang saudara. Dan ia hanya mau berteman dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Jadi saudara, teman-temannya hanyalah mereka yang suka membenarkan dia, bukan orang yang berani mengoreksi kesalahannya. Maka saudara, sebagaimana ditulis dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam hal ini contoh yang kita lihat adalah Nabal dalam Kisah 1 Samuel 25, di mana dia pergi langsung mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Daud dan para pengikutnya. Padahal saudara, Nabal ini tidak punya kekuatan militer. Sehingga saudara, apabila Daud tidak memiliki hikmat pada waktu itu, Daud bisa langsung menghabisi si Nabal. Sebaliknya, Daud ternyata sangat bijaksana. Dia bisa meredam kemarahannya dan mau mendengarkan nasihat, sekalipun itu dilakukan oleh seorang perempuan yang pada masa itu perempuan dianggap kelas nomor 2, yaitu Abigail, istri Nabal. Saudara, ini adalah orang yang bijaksana. Ini adalah orang yang tidak bodoh, yaitu mau mendengarkan nasihat. Bagaimana dengan hidup kita saudara? Adakah kita menjadi bodoh oleh karena kita tidak mau mendengarkan nasihat orang lain? Dalam hal ini tentunya juga adalah nasihat firman Tuhan. Bahkan saudara, kita selalu menganggap diri kita benar, sekalipun kita memiliki berbagai macam gelar. Atau justru saudara, kita adalah orang yang bijaksana,
Oleh karena sekalipun kita ini tidak memiliki pendidikan yang tinggi, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak memiliki pengalaman, namun kita selalu bersedia mendengarkan nasihat firman Tuhan untuk kita taati dan lakukan. Saudara, apakah kita cukup rendah hati untuk mendengarkan orang lain? Dapatkah kita menguasai emosi dan perkataan kita ketika dihadapkan pada hal yang tidak adil atau tidak tepat? Saudaraku, Allah mendamaikan kita dengan sesama melalui pengorbanan salibnya. Sesama adalah anugerah bagi kita untuk menegur dan menjaga kita hidup di dalam jalan yang benar. Sebagaimana besi menajamkan besi, demikian manusia menajamkan sesamanya. Mari kita menjadi orang yang bijaksana, saudara, oleh karena kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan dan kita tidak selalu menganggap diri kita benar. Tuhan memberkati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajak kami supaya kami menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Oleh karena kami mau mendengar nasihat daripada kebenaran firman Tuhan, dan juga Bapa, kami mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, jangan biarkan kami menjadi orang bodoh, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, orang yang menganggap diri selalu benar, padahal firman Tuhan sudah katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapa, mampukan setiap kami supaya kami berjuang menjadi orang yang bijaksana, orang yang mau dengar-dengaran akan nasihat firman Tuhan, mau melakukan dan mau mengikutinya di dalam kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk talk show Eklesia Pemuda Remaja Wilayah 5 Banyuwangi yang akan diadakan pada hari Sabtu esok dengan tema menjadikan ibadah yang berpusat kepada Kristus, di mana akan dipimpin oleh Evangelis Yunus Sutandio. Kiranya Tuhan menolong baik itu Evangelis Yunus Sutandio maupun juga hamba-Mu yang akan mendampinginya, ataupun juga seluruh pembimbing yang tergabung dalam wilayah 5 Banyuwangi, ataupun seluruh peserta Bapak, baik dari GKT wilayah 5 maupun juga GKT di luar daripada wilayah 5. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan gerakkan mereka secara khusus, remaja pemuda GKT Banyuwangi Bapak. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bijaksana, oleh karena kami menyediakan hati dan telinga kami untuk dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang bodoh, orang yang menolak nasihat, orang yang menolak ajaran, orang yang selalu menganggap diri kami benar sekalipun kami masih muda. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk pengurus Komisi Pemuda ya Bapak. Berdoa untuk Vindiar sebagai majelis penghubung yang baru. Tentunya juga bersama dengan Naomi istri yang mendampingi. Tuhan tolong pimpin, Tuhan Kau berikan hikmat bagi keluarga ini untuk juga bersama-sama membangun komisi pemuda sesuai dengan yang telah Tuhan percayakan. Demikian juga Naomi Bapak, kiranya juga Tuhan jagai di dalam kehamilannya juga. Biarlah kiranya Allah yang berkarya sehingga proses ini dapat dilewati dengan baik oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan ya Bapak untuk Lauren sebagai ketua. Tuhan tolong pimpin akan memasuki studi yang baru. Oh Tuhan, Engkau jagai di dalam iman dan juga kesetiaannya. Demikian juga untuk Clarissa Bapak, biarlah selalu mengingat akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan itu juga yang menolongnya untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Claudia Bapak, kiranya Engkau pakai Claudia menjadi seorang anak yang berbakti kepada keluarga dan juga mencintai Tuhan. Demikian juga untuk Alicia Dorcas Bapak, hamba-Mu doakan dalam pelayanannya, dalam masa depannya, dalam pekerjaannya Bapak, kiranya hikmat yang dari surga yang menyertainya dan meyakini bahwa jalan bersama dengan Tuhan itu adalah jalan yang menuju kepada kebahagiaan dan kedamaian. Demikian juga berdoa untuk Hilda Bapak, di dalam masa-masa kehamilan Tuhan yang menjagai sampai dengan proses persalinan nanti, semuanya kiranya Tuhan berikan kelancaran, dan biarlah bayi yang dilahirkan nanti sehat
dan tentunya menjadi seorang anak yang berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Excel Steven Bapa, dalam pergumulan masa depannya. Tuhan tolong dia, Tuhan sertai Bapa supaya selalu mengingat akan perjanjiannya dengan Tuhan dan berpegang terus di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang bijaksana. Oleh karena kami mau mendengarkan nasihat firman dan tidak selalu menganggap diri kami benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.